الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'd. Muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberi inayahnya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din, memperdalam lagi ilmu agama kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berharap dari keridhaannya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, serta kepada umatnya senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, pada setiap malam Jumat, setiap pekan kelima kita akan memberikan materi tentang parenting, dari parenting Islami. Yang ini juga kita berikan materi kepada wali murid pada setiap hari Sabtu pekan ketiga, di mana di dalam masalah mendidik dan membimbing putra putri ini tidak semudah kita ini seperti membalikkan telapak tangan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya fitrah, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu terlahirkan di atas fitrah. Jadi fitrahnya anak ini, Bapak Ibu, jadi fitrah yang dia itu di atas tauhid. Dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya di mana Allah, maka dia akan menjawab Allah di atas. Allah ada di atas langit. Ini menunjukkan fitrah, meskipun dia belum pernah belajar tauhid. Begitu juga ketika ditanya, ya, terkait tentang masalah fitrahnya, ya, yang mana itu adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, ya, di beberapa ayat yang ada. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh manusia itu di atas fitrahnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawwidan au yunassiran au yumajjisan. Kedua orang tuanya itu yang menjadikan anak menjadi seorang Yahudi, Majusi ataupun Nasrani, ya. Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi sebenarnya anak itu seperti kertas, ya. Jadi kertas putih, ya. Tergantung orang tuanya dia. Orang tuanya mau ngisi apa di kertas putih tersebut. Kalau yang diisi sebuah kebaikan, anak itu insya Allah akan menjadi baik. Kalau yang diisi itu adalah tinta yang campur, ya, adanya tinta merah, kuning, ya, kemudian hitam dan sebagainya, sehingga ini akan menjadikan orang yang melihatnya, ya, orang yang akan membacanya pun juga akan kabur, gitu, ya. Jadi kurang nyaman. Oleh karenanya, sekali lagi apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, Allah ciptakan manusia di atas fitrahnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrahnya, tergantung orang tuanya, ya. Kemudian berkaitan tentang masalah parenting ini, ya, melaksanakan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu dari api neraka. Bagaimana Bapak Ibu supaya diri kita dan keturunan kita, anak istri kita ini terbebas dari api nerakanya Allah? Karena menjadi seorang ayah, sosok menjadi kepala rumah tangga itu enggak mudah. Karena dia bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, bukan hanya memberikan nafkah ya kepada anak-anaknya supaya dia bisa sekolah, kemudian udah pasrah bongkokan kepada sekolah, ke pesantren, tidak. Ya. Justru pendidikan itu adalah kewajiban bagi orang tua. Seorang guru, seorang ustadz itu hanya melanjutkan estafet pendidikan, estafet bimbingan dari orang tua. Sudah ada serah terima antara orang tua kepada guru ataupun kepada seorang ustadz. Ya. Jadi bukan terus langsung menyalahkan kepada gurunya, kepada ustadznya, kenapa anak saya nggak bisa seperti dan itu. Ya. Justru itu adalah evaluasi bagi orang tua. Ya. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh ya beberapa para ulama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya menjelaskan cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka itu adibuhum wa'allimuhum. Didiklah mereka dan ajarkanlah mereka ilmu agama, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita memberikan makan, minum, pakaian. Ya, kalau itu iya wajib memberikan nafkah. Tapi ada yang lebih wajib lagi, yang lebih penting lagi, kita bagaimana menyelamatkan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib untuk membimbing, mengajarkan mereka. Kalau misalkan kepala rumah tangga, sosok seorang ayah ini belum mampu untuk mengajarkan kepada keluarganya, mengajarkan kepada anak dan istrinya, solusinya bagaimana? Ajak mereka ke majelis ta'lim, ya. Ajak ke majelis ilmu, ya. Jadi solusinya seperti itu, ngaji bareng gitu. Jangan terus suaminya saja ngaji, kemudian anak istrinya di rumah. Sudah habis pulang kajian nggak disampaikan lagi. Nah ini keliru ya. Berarti belum bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak istri itu dari api nerakanya dengan cara tadi kita membimbing dan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Dan juga Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, muruhum bi ta'atillah. Perintahkanlah mereka agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sudah dikumandangkan ya, adzan, maka segeralah ya, ajak anak itu untuk berangkat bareng ke masjid. Ya. Dan ini yang harus diperlakukan bagaimana kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kenapa Nabi Ismail itu bisa menjadi anak yang saleh? Anak yang ketika mendapatkan ujian yang besar. Ya. Apa ujian yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam? Untuk disembelih. Ya. Apa Anda ketika ya seseorang sudah menikah, sudah menggadang-gadang untuk mendapatkan keturunan, setelah mendapatkan keturunan malah diperintahkan untuk disembelih. Ya. Ini kalau bukan masalah iman dan takwa kepada Allah yang besar, maka dia akan mengabaikan. Masa sih saya lagi yang ngidam-ngidamkan, saya menanti buah hati, setelah lahir disuruh sembelih. Itu ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti memerintahkan untuk menyembelih ya, putranya Ismail alaihissalam. Tetapi ujiannya itu seberapa besar dia itu mau mengamalkan perintah. Ya, ujian. Jadi perintah itu adalah ujian. Adapun hasilnya itu terserah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perintahkanlah mereka ya, ketika sudah dikumandangkan ya adzan, maka sebelum kita perintahkan kepada anak-anak kita, kita juga harus posisi sudah siap. Misalkan sudah adzan maghrib ya, kita ajak ya, ayo leh ya, ayo nang kita ke masjid.
Maka posisi kita juga harus sudah siap. Kita sudah mengambil air wudhu, kita sudah memakai baju, pakai peci, baru anak itu akan. Tapi kalau kita hanya menyuruh anak untuk ke masjid, kemudian posisi kita sedang asik dengan gadget, dengan sosial media, dengan HP kita, maka anak itu akan melihat orang tua. Bang, bapak aja masih seperti ini, HP aja masih seperti ini, mainan, masa saya disuruh ke masjid. Jadi anak itu akan melihat sikap daripada ucapan. Sehingga kurikulum yang bagus yang diterapkan di dunia pendidikan itu, sosok qudwah itu yang sangat utama daripada lisan, daripada nasihat. Nasihat itu kalau tidak diiringi dengan qudwah, dengan suri tauladan yang baik, itu akan mutam. Makanya kita melihat bagaimana di sekolah luar. Di sekolah luar itu yang tidak ada agamanya, gurunya itu mau nasihati anaknya sampai 100 kali, 1000 kali, anaknya nggak akan berubah. Kenapa? Karena tidak ada tadi qudwah, itu nggak ada. Jadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik itu nggak ada, hilang sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Hanya anak itu pendidikannya itu dituntut untuk mendapatkan prestasi, dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Bukan hanya masalah akhlak, bukan hanya masalah bagaimana dia bisa mengambil air wudhu yang bagus, bagaimana supaya bisa sholat yang bagus, bagaimana supaya anak itu memiliki akidah yang benar, yang lurus. Tapi yang kebanyakan orang tua kan menuntut di situ, tanpa kita sadari. Kenapa kamu kalah dengan teman-teman? Temanmu aja bisa dapat nilai 100, masa kamu dapat 70, 60? Itu yang akan tertanam dalam otak anak seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar kita itu mendidik anak untuk menuntut dia harus pintar, harus mendapatkan prestasi, tetapi ada yang lebih penting, bagaimana dia itu bisa paham, bisa paham akidah, bisa mengerjakan tata cara wudhu yang baik, kemudian bisa sholat yang baik, kemudian anak yang bisa dia itu menjadi anak yang solih dan solehah, itu lebih dari cukup daripada sekedar mendapatkan prestasi. Coba kalau kita flashback ke belakang, saat kita ini pernah belajar di SD, SMP, SMA, coba bagaimana nasib mereka yang mereka itu ranking 1 semua. Apakah mereka itu ketika sudah dewasa seperti kita saat ini, kemudian dia juga bisa belajar ilmu agama, apakah dia juga bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses? Kan tidak. Malah rata-rata mereka menjadi orang yang diekspor, menjadi TKI, atau TKW, atau jadi karyawan dan sebagainya. Jadi tidak ada jaminan orang yang mendapatkan prestasi ketika di sekolah, ketika dia sedang mengenyam pendidikan, ini bukan jaminan terus nanti anak itu akan sukses di dunia. Itu di dunia. Belum kita bicara bagaimana tentang akhiratnya, tentang dia itu mempelajari ilmu agama. Sehingga jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang bagus dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anakmu, karena itu adalah tanggung jawab bagi. Jadi anak itu tanggung jawab kita semua. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin. Laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Guru itu menjadi pemimpin dalam kelasnya. Jadi semua kita saat ini itu adalah menjadi pemimpin, dan seorang istri juga dia memimpin. Ketika suaminya di luar dan dia bisa mengendalikan putra-putrinya di rumah, dia bisa menjaga harta suami. Dan semua apa yang dipimpin, yang diamanah itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita, didiklah anakmu, karena itu adalah akan menjadi tanggung jawab bagimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mada adibtuhu,
Terus bagaimana supaya kita ini bisa mendidik anak kita? Ya. Wa madza 'allamtam, dan supaya bagaimana engkau bisa mengajarkan putra-putrimu. Ya. Maka itulah menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mendidik dan bagaimana kita ini bisa membimbing mereka. Nah, oleh karenanya kalau kita ini serba keterbatasan, ilmu kita pas-pasan, apalagi kita baru hijrah, ya. Kemudian kita punya anak istri, dan itu tanggung jawab kita bersama. Solusinya adalah carilah tempat-tempat pendidikan yang memang mengajarkan di situ tentang akidah yang lurus. Ini value-nya, ya, nilainya itu besar Bapak Ibu. Jadi akidah ini bukan sekarang itu kan seperti terabaikan, ya. Sekolah-sekolah Islam, tapi ketika ditanya akidah itu nggak paham. Ketika ditanya Allah di mana nggak paham. Padahal basicnya adalah sekolah Islam, tetapi mereka nggak paham. Ya. Kemudian juga mereka tidak menghafalkan beberapa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Mereka juga tidak menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi sekarang itu lebih, ya, dikedepankan krisis moral, krisis pendidikan daripada krisis ekonomi, gitu ya. Makanya wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku khawatirkan kepada kalian itu bukan karena kemiskinan, ya. Nabi tidak takut kita ini hidup miskin, tapi justru ketika dunia itu dibukakan kepada kalian, ya. Artinya prestasi sudah kalian dapatkan, kemudian pekerjaan sudah kalian dapatkan dan mendapatkan, ya, materi duniawi, sehingga kalian itu lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang disampaikan, ya, bagaimana para salaf dahulu, ya, ketika mereka itu mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra-putri kita itu amanah, ya. Putra-putri kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya. Kadang satu, ya, saudara kandung itu beda-beda. Ada yang EQ-nya dia itu Masya Allah bagus, ya. Dakak, ya, dia cerdas, ya. Ada yang memang kecerdasannya itu sedang saja. Ada yang di bawah rata-rata, ya. Itu adalah sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terus kita langsung menyalahkan, kenapa kamu bodoh gitu, nggak bisa mengikuti pelajaran. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya kita ini bisa mengolah, ya. Jadi anak itu seperti, kalau dalam bahasa dunia pendidikan itu seperti ladang, gitu ya. Jadi ladang itu bukan seperti apa ladangnya, tetapi siapa yang mengolah ladangnya. Jadi kembali pertanyaannya kepada subjeknya, bukan objeknya. Subjeknya siapa yang mengolah lahan tersebut. Kalau dia bisa mengolah lahan, insya Allah itu akan ada hasil. Tapi kalau yang dilihat objeknya, lahannya seperti ini nggak mungkin, nggak bisa untuk dijadikan tanam-tanaman ataupun tumbuhan yang subur di situ, nggak ada. Ya. Kita melihat bagaimana orang Jepang, orang Cina itu mereka bisa menanam padi di bawah rumah-rumah mereka, kan berarti itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Ini baru bicara masalah ladang. Dan anak itu seperti tanaman. Ya. Dan kalau kita sudah mengolah lahan yang bagus, kemudian kita bercocok tanam di situ, kita tanamin padi. Pasti ketika orang menanam padi itu banyak apanya? Banyak rumputnya. Ya. Jadi banyak rumputnya, banyak hamanya, dan juga apalagi selain rumput, hama, gulma, ya, itu macam-macam di situ. Bagaimana solusinya? Apakah kalau kita ini sudah menanam tanaman padi, kemudian kita biarkan begitu saja nanti akan ada hasilnya? Enggak. Justru di situ itu banyak, ya, banyak hama, ya, banyak gulmanya, banyak di situ rumput-rumput yang ada. Makanya terus kita harus bersihkan, ya. Kita ambil rumput, kemudian ketika kena hama disemprot, kemudian dipupuk, gitu ya. Jadi seperti itulah falsafah daripada pendidikan. Kita menanamkan kebaikan-kebaikan itu yang tumbuh, bukan hanya yang baik. Tapi kalau kita itu menanamkan keburukan, kebaikan nggak akan tumbuh. Kita nanam rumput, padi nggak akan tumbuh di situ.
Tapi kalau kita tanam padi, rumput akan tumbuh, hama akan tumbuh di situ. Itulah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan gambaran dengan adanya anak itu adalah seperti tanaman ya. Terkadang kita didik anak kita di sekolah, di rumah, tapi rumputnya itu justru yang ada di sekitar ya, di pergaulan, di tetangga ya. Ini yang terkadang bisa merusak. Hama-hama itu justru yang ada di sekitar kita ya. Nah, makanya ya sekarang ini ada penelitian ya, dari 80% anak rusak itu karena pergaulan, karena lingkungan. Kalau kita nggak kuatkan iman, kalau nggak kita ajarkan tentang ilmu agama, dan tidak kita perhatikan kepada siapa anak itu bergaul, ya rusak. Rusak sekarang itu. Makanya nggak mudah, sekali lagi mendidik anak itu nggak seperti membolak-balikkan telapak tangan tadi. Jadi butuh dengan kesabaran, keuletan, dan juga yang tidak kalah penting adalah kita perbaiki kualitas ibadah kita. Kita sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga butuh memberikan qudwah, suri teladan, bukan hanya lisan nasihat. Nasihat lisan itu nomor kesekian. Tapi yang dibutuhkan anak itu suri teladan. Ya. Tadi waktunya sholat kita harus sudah siap. Jadi anak itu melihat ya sikap kita itu lebih cepat respeknya daripada lisan kita, daripada ucapan kita. Makanya untuk mendidik anak itu nggak harus banyak nasihatnya, nggak harus banyak dikasih motivasi. Ini lihat dulu, ada nggak di situ suri teladan dalam rumah tangga. Ya. Kemudian Ibnu Hazm ya, ini salah seorang ulama dari madhab Al-Zahiri pernah mengatakan as-sabiyyu amanatu inda walidi. Ya. Jadi anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada orang tua. Ya. Amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Imam Ahmad juga pernah menjelaskannya terkait tentang masalah ya. Anak-anak ini juga adalah suatu amanah, ya. Suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Ya. Sekali lagi bukan hanya diberikan materi, ya. Bukan hanya dikasih uang, bukan hanya dititipkan di sekolah. Tapi coba ketika pulang ditanya tadi belajar apa. Ya. Jadi supaya anak itu mau mengingat apa yang diajarkan oleh gurunya tadi. Ya. Kemudian juga setelah dia itu ditanya, ya tadi belajar apa. Kemudian yang namanya anak akan mulai, dia itu akan mereview, dia akan mengulang murojaah lagi. Oh ya tadi belajar ini dan itu. Nah, di situ terjalin komunikasi, baru kita tanya kepada si anak itu, coba ini maksudnya gimana. Baru anak itu akan belajar ya. Jadi otaknya itu terpakai di situ. Bukan pulang sekolah diletakkan tasnya, bukunya, kemudian nggak pernah ditanya, kemudian nggak pernah dievaluasi. Makanya ya di sekolah kita ini ada namanya buku penghubung. Ya. Jadi penghubung itu catatan. Pada hari ini belajar ini, kemudian perkembangan anak seperti ini, kekurangannya, kelebihannya. Jadi orang tua bisa tahu, ya. Bisa melihat dengan buku penghubung antara dari guru kepada orang tua tersebut. Kemudian khwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kita coba ingin memperhatikan bagaimana para salaf ya. Para salaf dalam mendidik, membimbing putra-putri mereka. Jadi ada ungkapan salahul walidain min a'dhamil asbab li salahil abna. Kesalehan orang tua itu akan berdampak besar kepada kesolehan putra-putri. Jadi kalau orang tuanya salih, maka insya Allah putra-putri itu akan salih. Kalau orang tuanya buruk, perangai yang buruk, ya. Dia bukan orang tua yang soleh, tapi lawan soleh apa? Polih, ya. Pakai huruf qa. Ya. Polih itu artinya orang yang buruk, ya. Bukan yang soleh. Ya. Sebagaimana ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan, dan juga Syekh As-Sa'di Sa'uthaimin rahimahullah ya. Jadi para ulama salaf benar-benar punya perhatian, iktina dengan perkembangan pendidikan anaknya.
Syekh As-Sa'di rahimahullah pernah menjelaskan, salahul walidain bil ilmi wal amali min a'dhamil asbab lis salahi auladi. Jadi kesalihan, kebaikan orang tua dengan ilmu. Yang pertama itu jelas dengan ilmu, bukan dengan dongeng ya, yang kebanyakan orang tua kita dulu ya, sebelum tidur itu dikasih cerita dongeng ya, cerita rakyatnya. Jadi dikasih cerita si kancil nyuri timunnya. Artinya ya, ketika anak ini sudah dewasa, bagaimana si kancil itu tidak ketahuan cara mencuri timun, menjadi koruptor. Seperti itu pengaruhnya ya. Jadi pengaruhnya supaya kancil itu tidak ketahuan cara mencuri timun yang benar, yang baik seperti apa. Jadi ada itu dalam memori itu. Jadi kancil itu selalu ya itu ketahuan mencuri timun. Jadi yang dipikirkan itu mencuri, mengambil gitu. Ini bahaya ya. Kalau yang disampaikan dengan sudah kisah-kisahnya fiktif ya. Kemudian ya kontennya itu isinya tentang masalah dia mencuri, bukan hal yang baik. Ya maka yang muncul ya, yang tertanam dalam akal si anak itu dia hanya masalah mencuri, bagaimana supaya mencuri nggak ketahuan ya. Supaya mencurinya itu dia aman gitu ya. Itulah yang terekam pada anak-anak kita. Jadi yang pertama dengan ilmu, Bapak Ibu. Kita harus belajar sebagai orang tua. Makanya berat tadi ya, sebelum menikah kita sudah dituntut untuk belajar. Setelah menikah kita juga lebih dituntut lagi belajar. Bukan terus saya sudah menikah, sudah banyak kesibukan, ada tanggung jawab cari maisha, kemudian kita abaikan belajar, salah. Justru orang itu semakin tua, makin dewasa, semakin tinggi jabatannya, semakin dia itu dituntut untuk belajar. Karena dia punya anggota, dia punya bawahan yang itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan mereka akan menuntut haknya nanti di akhirat kelak. Ya. Jadi nggak mudah. Semakin orang itu dewasa, tua itu semakin besar tuntutannya, tanggung jawaban, bukan masalah semakin ringan ya. Seperti orang yang nggak pernah belajar ilmu agama kan, nanti anak ini ketika sudah disekolahkan, kemudian dapat prestasi, kemudian bisa dapat pekerjaan, kembali anak itu bantu orang tua, meringankan beban orang tua. Ini pendidikan yang salah seperti itu ya. Jadi orientasinya hanya masalah dunia, orientasinya supaya anak bisa bekerja, supaya anak bisa memberikan santunan kepada orang tua ya. Orang tua yang baik nggak seperti itu ya. Orang tua itu justru dia itu akan terus memberikan ya santunan kepada anak, nafkah kepada anak. Ya, tidak pernah untuk berharap ya, dari anak-anaknya. Insya Allah kalau anak itu sudah dididik ya, sudah memahami akidah yang lurus, yang benar, akhlak yang baik, tanpa orang tua minta, itu pasti anak akan tahu dengan kondisi orang tua. Itu pasti ya, sudah hal yang sudah pasti seperti itu ya. Karena kalau anak itu nggak tahu terima kasih, anak nggak bisa birrul walidain karena dia itu nggak ada ilmunya ya. Jadi nggak pernah diajarkan ilmu agama. Itu kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi kesalehan orang tua itu sangat besar dampaknya kepada anak-anak. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal ya. Ilmu dan amal ini harus kita lakukan ya, jamaah sekalian. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmu, maka harus kita amalkan ya. Jadi misalkan kita sudah mengetahui tentang sholat sunnah rawatib, dalam sehari semalam ada berapa? Ada 10, ada 12 kan? Ada 2 riwayat ya. Nah, kalau kita ini sudah mengamalkan seperti itu ya, anak itu akan ikut. Jadi pernah anak itu bertanya, kenapa ya? Ayah ibu kok selalu sholat ya? Sholatnya udah selesai, sudah zikir, kok sholat lagi ya? Anak itu mulai bertanya, kenapa kok setelah sholat fardu berzikir kemudian sholat lagi? Anak akan bertanya-tanya, oh ternyata setelah sholat fardu itu di situ ada sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Jadi anak itu mulai belajar sebenarnya dari pertanyaan itu, kemudian dia akan mengikutinya. Itu kalau kita amalkan. Coba kalau kita belajar tentang
ya sholat sunnah rawatib tapi nggak pernah kita amalkan, anak nggak akan pernah bertanya, anak nggak akan pernah mengikuti tentang sholat sunnah rawatib. Ya. Makanya tadi ya, jadi hasil dalam sebuah pendidikan ini bukan dari sekolah, bukan dari pesantren, tapi juga orang tua terus ya, terus untuk memberikan qudwah tadi, suri teladan yang baik. Padahal di sekolah ini sudah kita ajarkan ya. Nanti setelah sholat zuhur ya, itu anak-anak harus sholat ba'diyah. Jadi sebelum keluar dari masjid harus sholat sunnah. Itu di sekolah disuruh. Kalau di rumah orang tuanya nggak pernah memberikan contoh ya, anak nggak akan sholat. Karena di sekolah itu mendapat tuntutan gitu ya, untuk selalu sholat sunnah. Tapi kalau di rumahnya nggak pernah diajarkan, nggak pernah ada contoh yang seperti itu ya, anak akan menghilangkan, akan meninggalkan sholat sunnah rawatib. Itu contoh-contoh yang simpel ya. Jadi terkait tentang ilmu yang kita dapatkan kemudian kita amalkan, itu akan menjadi pertanyaan bagi si anak ya. Anak mulai dia membuka ya wawasannya, dia ingin bertanya ya. Itu sebenarnya sudah proses belajar. Pertanyaan anak itu dia sudah proses belajar, tinggal orang tuanya menjelaskan. Itu kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi dengan ilmu, dengan amal itu salah satu sebab besar anak itu akan menjadi soleh. Tapi kalau orang tua nggak pernah belajar, nggak pernah mengamalkan, jangan berharap anak itu bisa menjadi soleh. Belum lagi nanti terbawa dengan arus, dengan pergaulan yang salah. Kemudian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Jadi dibiasakan tamrinus shighari ala ta'ati. Jadi Bapak Ibu ada faedahnya sangat penting dari Ibnu Hazm dan juga Imam Nawawi yang lain sebagainya, menjelaskan bahwa anak itu dibiasakan untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah sejak usia dini. Jangan terus kita ini kan Nabi memerintahkan kita, orang tua memerintahkan kepada anaknya itu mulai mengerjakan sholat usia berapa tahun? 10 tahun mas. Kalau 10 itu bukan disuruh lagi. Kalau 10 itu harus kasih pelajaran, buat beribu dikasih pelajaran. Ya, meskipun di situ hadisnya dipukul, tapi bukan kita cari tongkat itu. Cari tongkat untuk memukul anak, bukan itu maksud. Wadribuhum itu kata para ulama dikasih edukasi, dikasih pelajaran seperti ini loh, tata cara sholat sesuai dengan ajaran Nabi. Begitu. Ya. Artinya hadis-hadis yang berkaitan tentang pukul itu bukan terus kita maknai cari tongkatnya, kita cari payu dipukul sudah 10 tahun nggak mau sholat, bukan. Yang lebih utama adalah dengan ilmu tadi. Kita dudukkan, kita ajarkan tentang kaifiyah, tata cara sholat yang baik, yang benar itu ya. Jadi dari kecil Bapak Ibu, untuk membiasakan anak melakukan kebaikan itu sejak usia dini ya. Terus nanti kalau diajak ke masjid bikin ribut saja, bikin ribut, dan ini bikin jamaah itu nggak nyaman ya, memang seperti itu. Bagaimana lagi kalau kita mau ajak anak itu usia 10 tahun, malu dia. Sejak kecil nggak pernah diajak ke masjid, malu. Ya. Dan dia minder juga dengan yang lain. Tapi kalau kita sudah biasakan, ya, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sudah biasa ke masjid. Jadi tidak asing dengan tempat ibadahnya. Meskipun di masjid itu ya hanya bikin gemuruh itu aja. Ya, bikin teriak-teriak, nangis ya, seperti itu. Mau gimana lagi? Itu memang fitrahnya, kodratnya Allah menciptakan anak-anak di usia segitu, anak balita ya, di bawah 5 tahun, memang seperti itu. Tapi itu kan diperintahkan untuk membiasakan, untuk diajak anak itu latihan beribadah. Tanpa orang tua itu menyuruh di usia 7 tahun, anak itu pasti akan ikut orang tuanya. Orang tuanya kok ke masjid ya, anaknya langsung ikut ke masjid tanpa disuruh. Kenapa? Karena sudah ditanamkan pembiasaan. Ya. Jadi tamrin pembiasaan ini yang harus dipelajari bagi orang tua. Ya. Makanya kalau kita melihat ya, bagaimana itu seekor gajah. Ya.
Gajah itu kenapa? Di waktu kecil dia itu dirantai gitu ya, kakinya. Tapi ketika dia sudah dewasa, sudah besar, malah dilepas ya dari kerangkainya, dari rantainya. Karena sudah jinak dia, sejak kecil memang sudah sudah diatur seperti itu ya. Begitu juga dengan anak-anak kita, itu hewan aja itu sudah nurut gitu. Apalagi anak-anaknya. Jadi yang diberi akal, diberi nalar oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ini kita biasakan ya, ikut ke masjid, kemudian ikut kajian ya, maka insya Allah dia itu akan merekam di dalam otaknya. Meskipun dia tidak bisa mengungkapkan, tapi secara otomatis memori itu ada di dalam anak-anak tersebut. Jadi penting sekali ya, tamrinus sighar ala ta'ati ya. Kemudian habis sholat maghrib misalkan, atau habis sholat subuh dibiasakan orang tua ini untuk tilawatul Quran, untuk mendarus, untuk membaca Al-Quran. Anak itu akan bawa ya. Terkadang ketika orang tua membaca mushaf, anak itu membaca buku ya sambil demrimil, yang nggak tahu yang dibaca apa ya, pokoknya ikut-ikutan ngaji, entah itu suaranya gimana kan, yang penting dia mau ikut ngaji. Jadi dengan sikap, dengan qudwah, dengan suri teladan itu sudah termasuk daripada edukasi ya, sudah masuk dalam bimbingan, tinggal pengarahan gitu sebenarnya. Jadi makanya penting sekali sosok kesalehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada putra-putrinya, dan itu butuh keuletan, kesabaran ya. Terus seperti itu nanti insya Allah anak-anak itu akan selalu menjadi anak yang akan terbiasa dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ya, di antara contoh kita ini untuk membiasakan anak-anak kita sejak kecil untuk dia itu belajar ya, untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari mahma balagha sinu tamyiz ya, meskipun dia itu sudah sampai pada usia yang tamyiz ya. Bayam bagi alla yumasi fi tarki tahara was shalah wa yu'maru bis shaum fi ba'di ayyami Ramadan ya. Jadi ketika dia ada usia balik, dah tamyiz, maka hendaknya dia itu untuk selalu mengambil air wudhu. Kan biasanya anak itu kan langsung ke masjid gitu. Jadi tidak mengambil air wudhu itu. Nah ini dibiasakan. Sebelum ke masjid ayo wudhu dulu. Ya meskipun wudhunya cipak-cipik gitu ya, keran dibukaannya, kakinya, tangannya hanya dibolak-balik ya, udah pokoknya dibiasakan wudhu dulu ya. Jadi ini pembiasaan seperti ini, pembiasaan yang baik. Berarti kalau sebelum sholat itu terekam dalam memori anak itu, berarti saya sebelum sholat harus mengambil air wudhu, meskipun wudhunya belum benar, tapi dibiasakan ya. Ini kata Ibnu Hazm rahimahullah ya. Jangan sekali-kali meninggalkan mengambil air wudhu ya. Harus dia mengambil air wudhu sebelum sholat. Kemudian diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan ya. Tapi ini yang menjadi khilaf ya para ulama, apakah boleh kita mendidik anak itu berpuasa, misalkan kan kebiasaan kita anak yang masih di bawah 10 tahun kan biasanya puasanya kan setengah hari gitu. Jadi nanti setelah mendengar adzan zuhur itu udah buka. Jadi batal, buka dulu. Nanti setelah sholat zuhur dilanjutkan lagi. Ada lagi ulama yang menjelaskan nggak sah. Pokoknya harus dibiasakan dari min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ya. Tapi pembiasaan kita dari orang tua kita dahulu ya setengah hari ya. Jadi ingin berpuasa berarti harus setengah hari. Makanya ini ya wallahu alam ya. Artinya kalau kita membiasakan apakah harus setengah hari nggak apa-apa atau harus langsung sehari. Sebenarnya anak itu kan belum tamyiz, dia itu belum balik gitu ya. Dan nggak wajib sebenarnya. Tapi dalam masalah edukasi pembelajaran nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Dia untuk belajar dulu, yang penting dia mau puasa dulu. Ya. Kalau sudah mulai mau puasa, maka entah itu nanti puasanya setengah hari daripada nggak puasa sama sekali. Memang yang lebih bagus dia bisa puasa sampai sore, tapi terkadang orang tua kasih. Jadi udah kurus gitu ya. Jadi masih butuh nutrisi, gizi, tapi dia malah puasa itu tambah kurus ya. Makanya artinya ini anak yang belum balik, yang belum wajib
untuk melaksanakan ibadah puasa, maka boleh sebenarnya dari orang tua itu untuk mengajarkan anak daripada nggak puasa sama sekali setengah hari. Ya. Memang ada para ulama nggak boleh harus 1 hari full, karena itulah yang dimaksud dengan puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Baik, sudah masuk dan isya kita break dulu. Baik, khotbah Islam azanallahu wa iyyakum. Ya. Kita lanjutkan kembali tentang parenting, bagaimana kita untuk bisa mendidik putra-putri kita sesuai dengan contoh ya, qudwah dari para salaf kita dahulu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga pernah memberikan pengajaran tentang bagaimana sih cara mendidik anak putra-putri agar mereka itu bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan penjelasan kepada kita selaku orang tua. Tamrinus sibyan ala ta'ati. Membiasakan diri ya anak-anak yang masih kecil untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembiasaan ini tidak lepas daripada qudwah, suri teladan dari orang tua. Orang tuanya rajin sholat berjamaah di masjid, insya Allah anak itu akan mengikuti. Ya. Kemudian wa ta'widuhumul ibadat, dan dibiasakan anak itu untuk selalu ibadah. Ya, seperti tadi waktunya ketika di bulan Ramadan anak juga dibiasakan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian dibiasakan anak ini untuk bersedekah. Jadi misalkan ya, ada kotak infak ya, atau kaleng di rumah kita kasih anaknya, misalkan ya 2.000 ya atau 3.000 kasih. Anak itu untuk mengisi kotak, ini perkara sepele, tapi dampaknya sangat besar ya jamaah. Jadi perkara yang sepele hanya untuk mengisi, kita kasih uang, kemudian uang itu coba dimasukkan di kotak itu, ya ada gambarnya masjid atau gambarnya sekolah, coba nanti dimasukkan ke kotak infak itu ya, yang ada gambarnya masjid supaya nanti bisa punya istana di surga. Akhirnya anak memasukkan beberapa koin. Itu sudah membiasakan anak untuk bersedekah dari kecil. Ya. Kemudian berbagi juga sama. Ya. Di saat orang tua ini punya jajan dikasih, ya. Nanti jajannya dilebihkan, nanti dikasihkan bagi ya sama teman-teman. Jadi anak ini ketika nanti remaja, dewasa, nggak ada. Anak itu punya sifat-sifat bakhil, sifat-sifat pelit, medit itu nggak ada. Kenapa anak itu bisa memiliki sifat yang bakhil? Karena nggak dibiasakan untuk berbagi kepada teman-teman gitu. Apapun, nggak harus beli jajan yang istilahnya yang mahal, ya. Beli jajan yang atau misalkan bisa bikin sendiri, ya, bikin snack sendiri atau jajan sendiri. Maka nanti disampaikan ini nanti bisa dibagikan sama teman-teman, ya. Dan ini sudah termasuk di antara tamrin ya, artinya membiasakan untuk selalu berbagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yustahabbu an yu'awwida as-sabiyyu siwaqul ya'tada. Dan juga kata beliau dibiasakan anak itu memakai siwak ini. Karena siwak ini juga mulai ditinggalkan gitu ya. Memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dia selalu ya membawa siwak, tapi sekarang ini seperti yang sudah ditinggalkan. Tapi paling enggak mengganti daripada siwak ya anak untuk biasa membersihkan diri. Ya. Jadi setelah dia bangun tidur ya berarti untuk membersihkan diri, untuk dilipatnya selimutnya suruh lipat sendiri. Kemudian disuruh membersihkan sendiri. Ya. Ketika buang hajat diperintahkan untuk bisa bersuci. Sebelum keluar dari kamar mandi harus disiram dulu kaki. Jadi pembiasaan seperti ini secara nggak langsung kita ini sudah mengajarkan toharah, bersuci. Tidak harus dengan materi tapi dengan sikap, dengan praktiknya. Makanya sebenarnya pendidikan yang berbasisnya
kurikulum tentang masalah akhlak, tentang masalah qudwah, suri toladan itu yang lebih efektif dalam dunia pendidikan sebenarnya. Nah, dulu ada kurikulum Kurtilas, kurikulum 13 itu bagus sebenarnya. Karena pendidikan yang berbasis karakter. Ya. Jadi mendidik anak itu punya karakter. Baik itu karakter dia bisa bertoharah, bersuci, punya karakter dia itu bisa bermuamalah dengan teman-temannya, kemudian punya karakter, punya prinsip dia itu bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah yang harus dididik, ya. Sebuah pendidikan yang nggak lepas daripada prinsip dan karakter itu memang harus dibiasakan sejak dini. Kemudian, ya, kata Al-Hafidh, ya, Ibnul Jauzi rahimahullah juga beliau punya perhatian untuk masalah parenting ini, ya. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, parenting ini sebenarnya dari agama Islam. Tapi sekarang kan yang dikembangkan oleh orang-orang Barat dan diadopsi lagi oleh guru-guru Muslim. Jadi sudah kebalik gitu. Jadi sebenarnya itu dari para ulama salaf, parenting itu pendidikan anak. Kemudian diadopsi oleh orang-orang Barat, kemudian dikembangkan mereka dengan bahasa-bahasa yang intelektual, bahasa-bahasa yang intelektual, dan diadopsi oleh guru-guru Muslim. Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu belajar dari mereka, orang Barat. Orang Barat itu mengambil dari para ulama kita. Dan ulama kita ini sudah banyak buku-buku tentang masalah seperti ini. Seperti yang disampaikan tadi, Imam Nawawi juga punya penjelasan seperti ini. Kemudian Ibnu Hazm juga punya perhatian tentang masalah parenting. Kemudian juga Imam Ibnul Qayyim, ya, kata beliau, ya, beliau juga menjelaskan terkait tentang masalah pembiasaan ini sejak kecil. Man ruzika waladan falyastahid ma'ah. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang diberi karunia, diberi rizki oleh Allah berupa keturunan, berupa anak. Jadi rizki ini juga kita ini sudah, ya, terkena subhat dari orang Barat yang namanya rizki itu kan berarti dapat duit gitu, ya. Rizki itu kan berarti dapat rezeki nomplok, dapat materi. Sebenarnya anak itu juga rizki. Anak itu juga aset, Bapak. Aset yang lebih berharga daripada materi. Kenapa? Karena kalau kita nanti sudah meninggal dunia, maka seluruh amal ini terputus kecuali 3 hal kan. Di antaranya yang pertama apa? Sedekah jariah. Ini yang akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholih yad'ullah wa anak saleh. Anak soleh itu aset. Setelah kita meninggal dunia, kita punya anak soleh dan solehah, masya Allah. Ya, jadi bukan sesuatu yang artinya itu kita rugi. Saya punya anak banyak, kemudian saya punya tanggungan besar untuk memberikan pendidikan, biaya besar, ya, biaya pendidikan yang sangat besar. Kita jangan melihat ke situ, tapi kita melihat benefitnya, artinya manfaat daripada anak yang soleh dan solehah. Di saat kita sudah meninggal dunia, apapun yang kita miliki, ya, misalkan orang punya warisan yang banyak, ya, jadi punya aset sawah, punya ladang, ya, punya hutan. Tapi kalau anaknya itu nggak soleh dan soleh, ya habis. Ya, aset itu habis, dia akan nggak tahu kemana, ya. Entah dijual, kemudian untuk bersenang-senang, berfoya-foya, ya, untuk mentraktir teman-teman, untuk mengikuti hobi-hobi yang itu adalah memang hobi-hobi yang bukan hobi yang biasa, ya. Artinya hobi yang bisa mengeluarkan biaya yang besar. Habis aset itu. Tapi kalau kita ini punya aset berupa anak yang soleh dan solehah, maka itu yang akan bermanfaat, ya. Jadi akan yang bermanfaat nanti saat kita ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, ya, kalau engkau diberi anak yang, ya, seorang anak dikarunia anak, falyastahid ma'ah, bersungguh-sungguhlah kalian dengan dia, ya, dengan anak. Fa idza balagha 5 sinin, ketika anak ini sudah masuk usia 15 tahun, ya, akhadahu bihifdzil ilmi, hendaknya anak ini untuk belajar ilmu agama, bukan ilmu duniawi, ya.
Jadi ilmu duniawi itu nanti bisa didapatkan dari mana saja, otodidak juga bisa. Tapi kalau ilmu agama ini nggak bisa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang belajar ilmu dengan cara otodidak itu kesalahannya lebih besar daripada kebenaran. Ya. Ini bahayanya kalau belajar ilmu agama otodidak, maka harus ada basic, harus ada guru. Ya. Jadi ini pentingnya kita untuk memberikan pengarahan yang benar. Jadi usia sudah 15 tahun maka harus menghafal ilmu. Fa innal hifdha fis sighari kana qasifil hajari. Orang ya, anak yang ketika belajar di usia kecil, di usia dini, itu bagaikan mengukir di atas apa? Batu atau air. Anak ketika di usia dini, itu dia belajar itu bagaikan mengukir di atas air, batu, kebalik. Kalau orang tua yang belajar, maka dia itu seperti mengukir di atas air. Ya, buktinya antum belajar bahasa Arab, bolan ya nggak paham-paham, karena sudah terlewatkan tadi. Tapi ya jangan terus putus asa, jangan malah kabur. Ya. Tetap belajar seperti itu, karena itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib. Makanya ya, kalau siapa dulu tidak belajar gitu ya. Sekarang sudah hijrah, sudah dewasa, sudah kepala 4, kepala 5, nggak ada kata terlambat. Pokoknya harus belajar, harus dipecutnya, terus dimotivasi supaya dia tetap belajar. Jadi penting. Ya makanya kita punya anak belajar di masa kecil itu mengukir seperti di atas batu. Kalau orang dewasa sudah banyak butuh, sudah banyak tanggungan, ya belajar kelalaian. Ya. Kemudian ketika belajar keluar dari masjid sudah hilang semua. Dia di luar kepala itu, masa luar kepalanya nggak ada satu pun yang nyangkal gitu. Makanya ini penting sekali ya, belajar di masa kecil, eman-eman kita punya asa. Jangan dilewatkan begitu saja. Ya, tanamkan ya untuk menghafal, ya. Menghafal Quran, menghafal mutun, menghafal hadis, menghafal kosakata bahasa Arab itu sangat penting sekali. Nanti baru bisa kita rasakan, kita dapatkan manfaat itu ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terus anak itu akan mendoakan tanpa kita harus minta tolong nanti ya ayah ibu doakan otomatis, karena anak soleh dia akan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya. Demikian ikhwan fillah a'azzanallahu wa iyyakum ya. Jadi sebenarnya masih banyak ya, iktinabnya, perhatiannya para ulama tentang masalah parenting ini. Insyaallah kita akan ya, lanjut nanti pada setiap malam Jumat pada pekan kelima ini, karena materi yang sangat penting, yang urgent. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah. Tidak lepas adalah yang pertama ilmu dan amal tadi ya. Dan juga kuduah ya, kuduah suri toladan yang harus dibiasakan di rumah kita masing-masing. Ini nanti akan kelihatan ya. Anak yang memang dididik dari kecil dengan anak yang dididik ketika remaja dewasa, hasilnya akan berbeda. Wallahu taala. Ini ada pertanyaan, silakan. Ya. Itu fungsinya untuk mengingatkan supaya tidak memaksa. Jadi siapa saja yang ingin hafiz silakan, apa yang baca Quran silakan, yang mungkin ada amat dari SD sekarang ini kita mulai nampak siapa Ya. Karena bunda itu fungsinya untuk menekan supaya tidak dipaksakan. Jadi ada juga yang mungkin yang bermaklumat yang menghafalkan sampai tapi sekarang ini sampai berapa yang biasa saja sekarang dipakai. Jadi
jamaah sendiri juga tidak tahu dengan cara menyetel ternyata ada yang menggunakan pakai itu, ada yang pakai kandungan, ada yang melakukan dan sebagainya. Ini yang kita rasakan sekarang. Bahkan ada lagi anak-anak yang tiba-tiba sholat ada di depan, padahal orang tuanya pada tidak ada sudah di depan. Itu kadang-kadang juga diusir anak-anak jangan di depan. Ini masih dirasakan di masjid-masjid. Nah ini kira-kira apa betul-betul mengganggu ketika anak kecil ada di soal Islam? Terima kasih. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama terkait tentang kurikulum tadi. Ya. Jadi memang di Indonesia, ya, pendidikan di Indonesia itu sebenarnya masih uji coba, masih bongkar pasang. Ya. Dari dulu ada KTSP, kemudian ada Kortilas, kemudian ada CBSA, kemudian sekarang ganti lagi kurikulum Merdeka, kurikulum ya adanya Merdeka penggerak, ya guru penggerak dan sebagainya. Tapi pada intinya, ya sekarang yang lebih parah adalah pendidikan agama Islam malah dihilangkan, diganti dengan apa, budaya dan akhlak gitu. Jadi sekarang diganti dengan budaya, ya. Dan ini adalah suatu kemerosotan kalau kita lihat. Ya. Kenapa? Karena justru anak itu nanti akan bisa memahami, ya, tentang dunia pendidikan itu nggak bisa dilepas dari agama. Karena kalau agama sudah dihilangkan, ya sama halnya itu akan merusak. Ya. Makanya ada patah mengatakan dari ulama, ya, barang siapa yang dia itu salah dalam menerapkan kurikulum, sama halnya dia itu menyesatkan generasi di masa yang akan datang. Makanya kurikulum itu ya proyek utama. Gitu. Kalau untuk membenahi sebuah bangsa, kurikulum harus benar, agamanya harus ditambah, ya, kemudian akhlaknya dan juga ilmu-ilmu berarti yang lainnya untuk mendidik anak itu supaya dia itu memiliki prinsip, ya, kemudian memiliki karakter di dalam beragama. Ya. Adapun sekarang ya sekolah-sekolah ini memang sudah dibiasakan, ya, tentang di pagi hari sebelum masuk kelas sudah membacakan itu. Ya. Jadi murojaah bersama, ya, juz 30, ya. Juz 30 di murojaah terus, ini pembiasaan yang bagus. Jadi sebelum adanya pembelajaran maka dibiasakan untuk murojaah bersama. Ini sudah kita melihat di beberapa, bukan hanya swasta, bahkan sekolah negeri pun sudah mulai ada pembiasaan seperti ini. Ini berarti guru-gurunya itu sadar, ya. Artinya tidak ada sebenarnya dalam kurikulum di situ, tapi guru-gurunya sudah mulai sadar untuk membiasakan seperti itu. Ya. Kalau yang tidak membaca Al-Quran, sekarang dibiasakan baca Asmaul Husna. Gitu. Jadi sebelum belajar, untuk belajar Asmaul Husna. Ya, ini sebenarnya kurang baik. Ya. Karena yang lebih bagus adalah untuk menghafal Al-Quran ya, dengan surat-surat pendek seperti itu. Kemudian terkait tentang masalah anak kecil tadi, ya. Kalau dia itu masuk masjid, ya memang harus diedukasi dulu sebenarnya dari rumah itu, bahwa nanti kalau dalam masjid itu untuk dia. Tapi sekali lagi yang namanya anak-anak, bukan orang dewasa, bukan orang tua. Yang namanya anak meskipun dia sudah diwanti-wanti dari rumah, ya. Nanti atau no, nanti kalau masuk masjid diam, ya, jangan lari-lari. Ya dia iya aja. Tapi ketika sudah masuk masjid ya udah kembali ke fitrahnya. Makanya ini terus untuk kita nasihati, kita terus ya. Kemudian sesekali juga kita kasih pelajaran. Tapi pelajaran bukan wairu mubarrih, pelajaran bukan yang melukai, ya. Tapi pelajaran edukasi. Artinya kita harus ada penekanan, penegasan, ya. Bukan terus kita lembek, terus biarkan masih anak-anak seperti itu. Ya tetap ada edukasi, ada pengajaran. Ya. Pokoknya kalau di masjid nggak boleh main, bagi lari-lari di depan orang sholat itu. Tetap ada pendidikan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau soft anak-anak itu dirada di soft terdepan, nggak apa-apa. Asalkan anak itu sudah paham dia sholat berjamaah.
tidak mengganggu gitu ya, kanan kirinya. Dan dia bisa sholat, bisa khusyuk, nggak ada masalah. Kan yang terjadi di masyarakat kan masih kecil. Ya. Artinya pipis saja itu kadang belum bisa untuk bersuci kan. Akhirnya diusir ya. Akhirnya sampai remaja dewasa ya malu. Saya pernah masuk di masjid misalkan, diusir sama takmir, diusir sama DKM, ya dia trauma, nggak mau ke masjid lagi. Jadi ini yang salah. Artinya memang kewajiban kita ya, kalau bagi DKM ini untuk mempelajari supaya anak-anak ini juga lebih dikondisikan. Ya. Nabi diedukasi ketika sudah iqomah ya berarti masuk masjid untuk tahiyatul masjid, kemudian untuk lebih dikondisikan. Seperti tadi ya. Kalau kita misalkan anak ini mau di soft depan atau belakang, harus dikasih jarak. Ya. Artinya dipisah, kasih space. Jadi ini anak, ini dewasa. Ini anak, ini orang dewasa. Insya Allah aman. Tapi kalau dikumpulkan di ujung sana anak-anak semua ya rapi. Meskipun kita sudah berikan arahan, jangan ramai ya. Tapi kalau dijadikan satu ya, satu ini bikin ulah, yang lainnya ikut-ikutan semua. Padahal yang bikin ulah cuma satu. Tapi kalau kita pisah nantinya, anak dewasa, insya Allah itu bisa dikondisikan, ya. Bisa tenang dia ketika sholat dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Wallahu a'lam. Imam apa? Imam rawatib atau fardu atau sunnah? Anak itu usia SD. Ini ada sebagian dari imam dan sebagian lain menolak sama masih kecil. Ya. Ya, ini masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Kalau dia punya hafalan, ya, asalkan dia itu sudah paham, ya, artinya bacaannya bagus, punya hafalan, dan dia sudah memayis. Ya. Memang dianjurkan memang harus balik gitu. Ya. Kalau sudah balik, sudah memayis, insya Allah jadi imam gak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia menjadi sholat sunnah, seperti sholat tarawih misalkan, sholat tarawih dia punya hafalan banyak, gak apa-apa disuruh maju ke depan. Tapi kalau yang sholat rawatib, ya itu memang ya, artinya meskipun bukan suatu keharusan, tetapi dia itu memang harus sudah memayis itu, sudah balik. Kita melihat ya, Imam Syafi'i itu di usia 15 tahun itu sudah diangkat menjadi mufti. Itu 15 tahun sudah diangkat menjadi mufti. Berarti bukan hanya mufti, beliau juga sudah menjadi imam. Ya. Beliau sudah memberikan ilmu agama. Ini menunjukkan bagaimana para ulama salaf dahulu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga di usia 10 tahun. Beliau sudah memberikan pengajaran, memberikan taklim. Ya, padahal kita melihat dalam agama ini bukan masalah usia, tapi ilmu. Ya. Ilmu dia sudah paham ilmunya, kemudian bisa mengamalkan, dan yang memang lebih dianjurkan tadi yang sudah balik itu lebih diutamakan memang ya. Jadi sudah memayis, sudah balik, maka insya Allah itu lebih sempurna, ya, lebih diutamakan. Tapi sebenarnya anak-anak ketika sudah punya hafalan, sudah bacaannya bagus, ya sudah tahu tentang rukun dan syaratnya sholat, maka insya Allah nggak menjadi masalah. Cuman kalau di kampung masyarakat yang diprioritaskan itu bukan ilmunya, bukan hafalan, tapi apa? Sepuhnya. Jadi kesepuhan yang menjadi tolak ukur. Mau dia bacanya alhamdulillahirabbil alamin ya sementing maju. Ya, ambil batok-batok, panjang pendeknya kurang fasih. Yang penting sepuh. Nanti malu kalau imamnya itu yang lebih muda dari dia. Ya. Nah, ini yang harus dirubah. Ya, jadi mindset seperti ini harus dirubah seperti itu. Allah taala a'lam. Baik, tafi bihadzal qadar ya di kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.